Nah, ini nih. Ini aktivitas mantan presiden juga, Pak SBY. Ke kanan aja ambil kaos dulu. Api itu sendiri kan kodratnya membakar. Iya. Oleh karena itu, in this painting, saya meletakkan kuda api dalam lingkungan, dalam suasana yang teduh, yang peaceful. Yeah. Maka biru di sini melambangkan peace. Bendera PBB itu biru karena juga peace, damai, teduh. Sehingga my imagination is ada sebuah kuda api melambangkan tekad, kekuatan, energi, mencapai tujuan yang baik, tetapi dalam suasana kehidupan yang teduh. Insya Allah perjuangan Partai Demokrat dalam keteduhan bangsa Indonesia yang sedang terus membangun dirinya menuju Indonesia Emas 2045. Ya, itu di rumahnya ini ya? Iya, di rumah. Ya, sekarang enak ya rumahnya ya? Iya. Sehari-hari Pak SBY kan dihabiskan untuk melukis ya. Iya. Ini memang ekspresi ketenangan batin gitu ya, seorang mantan presiden. Tentu kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan satu presiden, mantan pemimpin dengan mantan pemimpin yang lain ya. Tapi paling tidak kita bisa menilai mana masyarakat bisa menyampaikan itu dalam berbagai bentuk lah. Tapi meskipun Pak SBY kelihatan santai ya, ngelukis, jalan-jalan, kulineran, bikin klub voli, terus pameran di beberapa tempat. Bukan berarti Pak SBY ngomongin politik. Iya, boleh. Dia adalah pendiri Partai Demokrat. Partai Demokrat. Demokrat dia yang bangun. Iya. Jadi ada Rocky Gerung pernah ngomong begini, atau Andi Malarangeng, Pak SBY itu kalau sehari saya tidak ngomongin politik, pusing kepalanya. Iya. Nah, jadi politik itu bukan harus ditunjukkan dengan cara yang diperlihatkan gitu. Iya. Jadi berdiskusi, ngebahas buku, ngomongin tentang situasi negeri pun udah bagian dari ide-ide kebangsaan. Ide-ide kebangsaan gitu. Tapi kesehariannya dihabiskan memang untuk melukis segala macam gitu. Jadi memang mungkin buat orang-orang yang udah pengen pensiun ya, itu memang perlu cari ini ya, cari aktivitas terutama yang buat politisi yang politisi nih ya, Mas, apalagi bekas pejabat. Mau pulang, mau berangkat disiapin, pulang ditungguin, ketemu banyak orang, datang ke satu acara disambut, terus biasanya dikasih sambutan. Setelah itu semua makanan, layanan, semua disiapin. Begitu mau keluar mobil datang sendiri. Ke sebuah acara selalu ditunggu dan selalu jadi keynote. Bukan jadi penonton, jadi keynote, dia yang memimpin, menjadi pembicara. Nah, suatu ketika masa jabatannya selesai. Nah, maka masa-masa itu yang disebut post-power syndrome. Jadi biasanya dihormati, biasanya orang nunduk sama dia. Sekarang tiba-tiba nggak ada. Nah, kalau dia nggak punya aktivitas yang baru, maka menurut psikologi dia akan mengalami tekanan mental yang berat yang disebut dengan stres. Makanya aktivitas harus tetap dijaga dalam bentuk yang berbeda. Benar. Tidak perlu dibatasi, tidak perlu, misalnya saya tidak mau ketemu orang gitu. Kalau dulu kan terkenal misalnya Pak Harto itu, saya mau madeg pandito. Artinya mau menyendiri jadi guru bangsa gitulah kira-kira ya. Ya mungkin itu ungkapan-ungkapan dari para pemimpin, dan menurut saya ya di negara lain juga begitu ya. Negara lain juga begitu. Bahkan terus tidak juga mantan presiden itu kemudian tidak boleh ngomong politik, nggak juga. Kemarin Pak SBY ngomong ketika ada rame Boat of Peace itu kan, menyampaikan pendapat melalui X ya, Twitter. Terus kemudian ya pasti beliau punya cara menyampaikan kepada para pemimpin yang sekarang dengan cara yang baik, karena apapun semuanya kan sama-sama anak bangsa yang bisa menyampaikan satu dan lain hal ketika itu penting gitu. Misalnya kalau Pak Jokowi ingin menyampaikan sesuatu yang urgent kepada Pak Prabowo kan juga mudah sekali kan. Artinya tidak ada jarak di situ, bisa makan berdua atau ngobrol
berdua, itu dan juga sangat terbuka gitu. Jadi kegelisahannya bisa disampaikan. Kegelisahan bisa disampaikan. Tapi udah sih Pak Jokowi udah ngomong sih kemarin soal kembali ke undang-undang KPK lama. Iya. It's okay gitu, hak semua warga negara, karena warga negara biasa meskipun punya kedudukan yang tinggi lah ya, karena sebagai mantan presiden pasti sangat dihormati. Jadi semuanya ada salurannya, semuanya ada kepantasannya lah kira-kira. Jadi memang kalau mantan presiden, rakyat memang masih melihat apa yang dilakukan setelah nggak jadi presiden kan. Karena udah ada presiden baru, dia yang memimpin, dia menggerakkan bangsa ini ke depan. Nah, mantan presiden tuh biasanya punya aktivitas sosial sendiri, yang sekali-sekali bicara kalau memang diperlukan, gitu. Sekali-sekali bicara kalau memang diperlukan. Kalau nggak diperlukan ya dia aktivitas sendiri gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang, kayak misalkan Obama. Obama itu setelah nggak jadi presiden, dia tetap aktif di beberapa acara, dia menghadiri kegiatan amal, menghadiri pameran, wawancara TV, masih launching buku, terus menghadiri turnamen basket, dia NBA, sering nonton NBA. Terus sekali-sekali dia kalau ditanya kebijakan Trump, dia ngomong juga sekali-sekali gitu. Dan ya udah asik aja gitu. Asik aja. Gitu. Jadi alami aja gitu, tanpa harus ada mobilisasi, ada kamera, segala macam. Jadi biar semuanya kelihatan normally gitu. Ada yang bilang ini kayak lagi menyiapkan sesuatu soalnya. Nah itu, karena nggak mosok sudah mantan presiden mau kampanye lagi kan nggak mungkin, kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah Itu kecurigaan yang berlebihan juga itu. Walaupun memang anaknya jadi wapres. Oh iya. Tapi kan sudah ada saluran politik di PSI. Iya. Makanya saya kalau nanti jadi presiden, saya punya anak saya nggak mau jadi wapres ah. Iya. Biar bisa istirahat. Iya benar. Nggak mau mikirin tapi kan kepikiran. Anak kandung kan gitu. Apalagi kalau dibully di medsos. Aduh, gimana caranya gitu. Jadi ya memang sebaiknya begitu kita udah menjauh beneran sih. Karena kalau mendekat tuh agak gimana gitu. Iya. Mendekat di waktu yang memang krusial untuk di saat-saat penting ketika kegentingan bangsa dan negara ini membutuhkan tokoh-tokoh. Sempat dikritik juga Pak Jokowi kan waktu nggak jadi udah kelar mau jadi presiden kan bilang saya akan kembali pulang ke Solo menjadi orang biasa, bertani segala macam. Nah, waktu kemarin Kongres PSI Pak Jokowi bilang siap untuk berkeliling memenangkan Partai Gajah gitu kan. Wah berarti kan Pak Jokowi nggak istirahat nih, gitu. Berarti kembali aktif. Tapi ya itu pilihan masing-masing lah. Cuma kita berharap mantan presiden jadi guru bangsa lah ya. Yang berdiri di semua kelompok, di semua partai politik yang melebihi itu gitu. Karena levelnya udah pernah jadi pemimpin tertinggi. Ya mau apa lagi yang dicari kan? Ya kan? Itu kira-kira. Oke. Ya. Semoga politik kita tetap waras, demokrasi masih tetap berkembang, masyarakat kita juga makin maju, cerdas, melihat situasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat dengan bijak. Anda yang belum pernah ke Solo, akhirnya jadi penasaran kan, pengen lihat kan? Karena viral, ada apa sih? Kayak gimana sih tembok ratapan itu gitu? Akhirnya makin banyak dan magnitudenya juga makin tinggi. Jadi Solo tetap punya daya tarik. Dan mungkin akan ada kejutan dari sana. Lawan besok. Sampai ketemu di The Comment besok. Selamat berbuka puasa. Bye-bye. Salam.